Kepada Bapak Victor Niki Julu dipersilakan. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman dan pemberitaan firman pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberkati kami pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kami di tempat kerja kami masing-masing. Tuhan mengumpulkan kami kembali dalam persekutuan ini Tuhan, dan Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, suara hati-Mu yang bermanfaat bagi kami. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membimbing kami dalam kebenaran. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, karena itu Engkau berkati kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara sekalian, kita akan membaca dari Alkitab kita, dan karena itu saya minta supaya setiap orang membuka Alkitabnya. Bila Anda tidak bersama dengan Alkitab Anda, buka gadget Anda, handphone Anda untuk mendapatkan bagian Alkitab, firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita tetap membuka Alkitab kita, membuka gadget kita untuk kita bisa mengetahui kebenaran firman selama firman Tuhan ini diberitakan. Saya harap setiap orang membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca. Tema kita hari ini adalah tentang Daud, ya, a man after the Lord's heart, yaitu tema kita, dan kita akan baca dari 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Samuel, mari saudara-saudaraku membuka kitabnya, 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, yang saya akan baca untuk kita semua, masing-masing mengikuti di Alkitabnya, yang berbunyi demikian. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan.
Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan, dan menyimpan itu di dalam hati kita masing-masing. Nah, satu-satunya orang yang disebut a man after my own heart oleh Tuhan adalah Daud. Ya, jadi di dalam Alkitab kita tidak banyak penjelasan mengenai hal ini. Ya, hanya perikop yang tadi kita baca dan ada 1-2 ayat lainnya yang merupakan referensi yang menyatakan bahwa Daud itu dikatakan Tuhan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang berkenan di hati Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, selain perikop kita yang menjelaskan tentang hal itu, ya secara implisit menyatakan mengenai pilihan Daud dan bahwa Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, saya ingin kita melihat 1 Samuel 13 ayat 14. Ya, 1 Samuel 13 ayat 14 bunyinya demikian. "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap." Ini kata Samuel atau kata Tuhan kepada Saul, ya, Raja Saul. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya." Jadi ini adalah salah satu ayat sebagai tambahan terhadap ayat kita tadi, bahwa sebetulnya Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Daud itu adalah a man after my own heart. Ya, itu ayat lain. Dan yang satu lagi, saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 13, ya, di Kisah Para Rasul ayat pasal 13 ayat 22. Ini adalah khotbah Rasul Paulus di Antioquia, dan dalam khotbah tersebut Paulus mengatakan begini, ayat 22, 13 ayat 22 mengatakan, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Saudara-saudara sekalian, tentang mengapa Daud disebut dengan atribut ini, dengan predikat ini, tidak banyak dijelaskan. Ya, kita melihat bahwa dalam cerita tadi tiba-tiba Daud dipilih, dan sebelumnya Samuel sudah mengatakan meskipun belum tahu orangnya, tetapi Allah akan memilih seseorang yang berkehendak di hatinya, ya, yang berkenan di hatinya. Dan kemudian Rasul Paulus menyatakan itu kembali. Nah, ada seorang penulis yang bernama Charles Swindoll. Charles Swindoll ini penulis terkenal, ya, seorang pendeta. Dia mengatakan bahwa Daud punya rekam jejak yang sangat baik. Jadi dalam rangka untuk menjelaskan kenapa Daud ini dikatakan dengan predikat orang yang berkenan di hati Tuhan, ya, a man after the Lord's heart, ya. Kata Charles Swindoll bahwa rekam jejak Daud sejak kecil, remaja dan pemuda itulah, ya, Charles Swindoll mencoba berdasarkan dengan fakta-fakta Alkitab, kemudian dia mencoba menyusun semacam reasoning atau alasan itu. Kenapa sampai Tuhan mengatakan demikian? Bahwa sejak kecil, sejak remaja, Daud ini telah dipilih Tuhan, telah dilihat Tuhan bahwa dia adalah orang yang berkenan di hatinya. Saudara-saudara sekalian,
setelah itu, setelah Daud menjadi raja, kemudian dalam kehidupannya, memang ini raja yang memang berbeda dengan begitu banyak raja yang ada di Yehuda, di Israel, pada zaman itu. Ya, jadi memang sangat berbeda dan Anda bisa melihat itu baik di kitab 1 Samuel, 2 Samuel, dan dibandingkan dengan kitab raja-raja. Saudara-saudara sekalian, hari ini firman Tuhan adalah tentang perikop kita ini tentang salah satu alasan, ya, alasan yang menjadi basis mengapa Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, ya, dan sebagai konsekuensinya apa yang harus Daud lakukan, ya. Jadi ada 2 tema besar. Tema besar yaitu mengenai mengapa Allah menyebut Daud sebagai a man after his own heart, the Lord's heart. Dan yang kedua, sebagai konsekuensi dari itu apa yang dilakukan oleh Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, mengapa sampai hal itu terjadi? Mengapa sampai predikat demikian disebutkan ke Daud? Dari bacaan kita akan melihat bahwa alasannya adalah sangat sederhana. The absolute choice of God, ya, bahwa Tuhan memiliki hak mutlak untuk memilih Daud, dan bahwa Daud dipilih itu karena kehendak dan karena otoritas Tuhan yang secara absolut memilih seseorang. Itu alasannya mengapa sampai disebut dengan man after the Lord's heart. Saudara-saudara sekalian, absolute choice merupakan kehendak Allah. Kalau Allah memilih, tidak bisa ada yang menghalanginya dan menentangnya. Dan alasan mengapa sampai Daud disebut demikian yaitu karena kehendak Allah atau pilihan mutlak Allah terhadap Daud. Nah, mari kita melihat ayat-ayat yang mendukung hal ini, saudara-saudara sekalian. Anda bisa lihat di bacaan kita tadi, di ayat pertama, ya, di ayat pertama tadi mengatakan bahwa, coba saudara perhatikan di ayat pertama, ya, di ayat pertama mengatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dan dengan minyak dan pergilah. Nah, ini saudara, ini kuncinya. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih. Saudara, telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi Allah mempunyai otoritas untuk memilih Daud, dan ia adalah raja bukan bagi orang Israel, tapi raja bagiku. Saudara sekalian, bahwa itu adalah pilihan Allah. Nah, telah kupilih adalah sesuatu yang telah terjadi. Ya, telah kupilih Daud menjadi raja karena dia adalah seperti tadi saya sebutkan orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara, kalau Anda baca dari pasal 16 ini, tadi bacaan kita, Anda akan melihat bahwa pilihan Allah itu adalah disertai dengan suatu metode atau suatu proses, ya, yang ditentukan dan dirancang oleh Allah sendiri. Nah, saudara perhatikan dari ayat 16, pasal 16 ayat 1 sampai tadi 13, ya, melalui proses eliminasi tadi, ya, bahwa itu adalah metode dan cara Allah yang Allah lakukan. Jadi Allah memilih, kemudian Allah mempunyai metode, Allah mempunyai cara, Allah mempunyai pendekatan bagaimana cara Allah memilih. Nah, saudara perhatikan di samping itu, kalau Anda lihat dari ayat-ayat ini, di samping metode Allah, juga kriteria Allah. Allah mempunyai kriteria. Kriteria pilihan Allah yang berbeda dengan kriteria manusia. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-7, ya, ayat ke-7 mari kita perhatikan. Setelah Eliab anak yang tertua itu lewat, ya, di depan Samuel berpikir bahwa ini adalah pilihan Allah. Tetapi kemudian ayat 7 mengatakan begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras. Jadi kriteria Allah bukan paras.
atau perawakannya. Kriteria Allah bukan perawakan, bukan the whole appearance of someone's body. Ya, jadi bukan perawakannya, bukan itu. Tetapi Anda perhatikan di ayat 7 dikatakan yang dilihat Allah adalah hati. Ya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara sekalian, di dalam absolute choice Tuhan itu, selain pendekatan, selain metode, Allah juga menetapkan kriteria. Dan kriteria itu adalah kriteria Allah, bukan kriteria manusia. Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan di ayat-ayat kita tadi bahwa setelah ketujuh anaknya, jadi 7 anaknya itu lewat, ya, dimulai dengan yang tertua Eliab, Abinadab, dan Syamah, dan kemudian keempat anak lainnya. Dan kemudian ke-7 itu adalah bukan masuk dalam pilihan Allah. Saudara sekalian, kan kemudian ditanya pada ayat yang ke-11, apakah ini semua? Tetapi kemudian Isai orang tuanya menjawab bahwa masih tinggal yang bungsu, ayat 11. Dan yang bungsu itu sedang menggembalakan domba. Saudara sekalian, inilah yang disebut dengan pilihan Allah. Jadi bukan 7 orang itu, tetapi pilihan Allah adalah yang paling kecil, paling bungsu, dan dia tidak berada dalam proses pemilihan itu. Dia tidak berada di sana. Dia sedang berada mengembalakan domba. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada di dalam decision theory, ya, di dalam Anda belajar manajemen, banyak PhD, doktor di kelompok kita ini. Anda belajar manajemen, dan ada dalam ilmu decision theory itu, ya, proses pengambilan keputusan. Ada satu teori yang bernama absolute choice theory, ya, absolute choice theory. Dan teori itu atau pemahaman tentang teori itu dikembangkan oleh Profesor Mina Mahmudi, ya, dan dikatakan begini, bahwa pilihan seseorang terhadap keputusan-keputusan ekonomi, keputusan-keputusan manajemen, terutama bisnis, pilihan seseorang itu bisa bersifat absolute choice, ya. Profesor Mina Mahmudi mengatakan demikian. Dan dia katakan bahwa teori ini berdasarkan atas 2 hal. Yang pertama disebut dengan thinking, someone yang mengambil keputusan itu, seseorang yang mengambil keputusan itu, dia akan berpikir tentang differences, tentang perbedaan. Dan yang kedua, dia berpikir tentang ratio. Ratio ini membandingkan satu dengan yang lain. Jadi kedua hal itu, baik differences and ratio, itu dipikirkan bersama-sama dalam apa yang disebut dengan absolute decision making. Absolute choice, ya, teori yang disebut dengan absolute choice. Namun demikian banyak para ahli yang mengatakan begini, saudara-saudara sekalian, absolute choice tidak optimal choice. Dia adalah suboptimal decision. Jadi keputusan yang tidak optimal, tapi suboptimal. Dan itu kalau dibandingkan dengan teori lain yang nama rational choice theory, maka kalah. Optimal choice decision atau optimal choice theory itu kalah dengan apa yang disebut dengan rational choice. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sebagai ilustrasi yang saya mengatakan begini, bahwa ada banyak orang mengatakan bahwa absolute choice is not an optimal choice. Absolute choice tidak optimal, tetapi itu dari pandangan dan pikiran manusia yang membeda-bedakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Isai, ya, orang tuanya Daud, dan Samuel pada awalnya itu menggunakan apa yang disebut dengan rational choice, pemahaman pilihan yang rasional. Dan pilihan yang rasional itu mulai dengan anak yang tertua, yang kelihatan tampan, parasnya sangat indah, dan kemudian perawakannya baik, dan seterusnya. Jadi indikator yang dipakai dalam rational choice itu dipakai oleh Isai. Dan Samuel pada awalnya juga demikian. Tetapi saudara sekalian, rational choice is not the way of God, ya, bukan cara Tuhan. Rational choice itu adalah pikiran manusia, yang rasional adalah pikiran manusia. Allah memiliki pandangan lain dan Allah mempunyai pilihan lain yang disebut dengan absolute choice. Pilihan Tuhan itu absolut dan mutlak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Coba Anda perhatikan di ayat 6. Ya, coba saudara perhatikan di ayat 6. Ayat 6 mengatakan begini, ketika mereka itu masuk, anak-anaknya masuk, dan Samuel melihat Eliab, ya anak yang tertua, lalu pikirnya. Nah ini absolute choice, rational choice itu selalu berdasarkan atas pikiran manusia. Makanya dia mengatakan, lalu Samuel berpikir, inilah orangnya. Samuel berpikir inilah orangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan begini, pikiran manusia dan pikiran Allah adalah sejauh bumi dan langit. Ya. Demikianlah jauhnya pikiran Allah dan rancangan Allah dibandingkan dengan pikiran dan rancangan manusia. Sejauh bumi dan langit, sangat-sangat berbeda. Tuhan mempunyai pilihan dan Tuhan menghendaki itu dengan proses yang dirancang, didesain dan dengan kriteria Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kebenaran apa yang harus kita lihat dari uraian firman Tuhan ini? Yaitu kita harus percaya bahwa Allah, jadi truth yang harus kita harus percaya itu bahwa Tuhan mempunyai pilihan yang tidak salah. Dan Tuhan memilih Anda, memilih kita tidak salah. Dan itu berdasarkan atas kriteria yang Tuhan tetapkan. Saudara, Tuhan tidak hanya memilih Daud, tapi dalam cerita Perjanjian Lama, ya, Tuhan memilih Israel. You are the chosen generation. Kamu adalah bangsa terpilih. Di dalam surat Petrus, imamat yang rajani, umat yang kudus, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Jadi kepada kelompok Israel, orang-orang percaya, ya saat itu yang percaya pada Kristus, Rasul Petrus mengatakan, kamu adalah orang-orang terpilih. Dan kepada mereka yang terpilih itu adalah di sana terdapat individu-individu yang terpilih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku. Ya, kepada murid-muridnya kira-kira beberapa hari sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi bukan murid-muridnya yang memilih untuk mengikuti Tuhan, tapi Tuhan yang memilih murid-muridnya sebagai murid-murid kepunyaannya. Bapak Ibu saudara sekalian, di akhir-akhir kehidupan Tuhan Yesus itu dia katakan begini, aku akan menunjukkan kepadamu, kepada murid-murid, bagaimana kesudahan dari cintaku kepada kalian. I will show you the full extent of my love. Ya, Yesus mengatakan begitu kepada murid-muridnya. Dan itu adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara-saudara sekalian, pilihan Allah kepada Daud adalah mutlak. Demikian juga pilihan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah pilihan Tuhan Yesus. Bukan karena kehendak murid-muridnya, tapi murid-muridnya dipilih karena kehendak Tuhan. Dan demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dengan kita. Kamu adalah orang yang dipilih Tuhan. Saudara-saudara sekalian adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan saudara-saudara semua dan kita semua adalah orang yang disebut dengan man after the Lord Jesus' heart. Orang yang ada, berkenan karena hati Tuhan Yesus. Begitu mengasihi kita, begitu mengasihi Anda, sehingga predikat yang diberikan Allah kepada Daud, diberikan Yesus kepada kita pada hari ini. Saudara-saudara, pelajaran pertama dari firman Tuhan pada hari ini. Percaya bahwa Anda masing-masing adalah unik, Anda masing-masing adalah spesial, dan kepada Anda, kepada kita masing-masing mendapat predikat tersebut. Yaitu apa? A man or a woman after the Lord Jesus' heart. Ya, kalau dulu kepada Daud, zaman Perjanjian Lama kepada Daud dikatakan begitu, kepada kita Yesus mengatakan, kamu adalah biji mataku. Kamu diperhatikan oleh aku. Kamu dilihat oleh aku. Kamu berkenan
di hatiku. Saudaraku, itu adalah pelajaran pertama. Mulai hari ini setiap kita harus percaya dan mengaku bahwa setiap kita adalah man or woman after the Lord Jesus' heart. Berkehendak kepada Tuhan. Orang-orang yang dipilih dan karena itu berkenan dan berkehendak kepada Tuhan. Saudara, bagian kedua secara singkat, firman Tuhan hari ini mengatakan, kalau yang pertama tadi alasan mengapa kita disebut orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, yang disayangi Tuhan adalah karena absolute choice. Dan yang kedua sebagai konsekuensinya adalah absolute commitment. So, pertama adalah absolute choice, yang kedua sebagai konsekuensi dari absolute choice itu adalah absolute commitment. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kita baca dari Kisah Para Rasul tadi. Ya, tadi kita udah baca dari Kisah Para Rasul. Kita ulang sekali lagi, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Ya, pasal 13 ayat 22 mengatakan begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Sudah perhatikan ayat ini. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai konsekuensi dari absolute choice adalah absolute commitment. Dan komitmennya itu apa? Melakukan segala kehendakku. Saudara, setiap orang yang percaya, yang sudah dipilih oleh Yesus Kristus, harus ditindaklanjuti dengan apa yang disebut dengan melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa. Saudara, dalam bacaan kita tadi ya dikatakan bahwa dalam ayat 13 ya, dalam ayat 13 bagian akhir dari bacaan kita tadi ya, dikatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya, bagian akhir dari bacaan kita. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan Daud. Dan sejak saat itu, seperti dikatakan Paulus, dia berkenan kepada Tuhan dan dia melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melakukan kehendak Tuhan. Ya, di sini dikatakan Daud melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki untuk dilakukan. Segala sesuatu yang harus dia lakukan. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan demikian. Dan melakukan kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara, di dalam amanat agung, ya, di dalam amanat agung ketika Tuhan perintahkan murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi evangelis di seluruh dunia ini, ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jadikanlah sekalian bangsa muridku, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan berikut ini, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, jadi melakukan kehendak Tuhan itu adalah konsekuensi, adalah tindak lanjut dari status kita masing-masing sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam hari-hari terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mengatakan begini, aku tidak menyebut kamu hamba lagi, ya, tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Kamu adalah sahabatku bila kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, memang Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang melakukan kehendak Tuhan. Nah, apa artinya ini bagi kita, saudara sekalian? Kita masing-masing telah mendapatkan predikat yang baru sebagai a man or a woman after Jesus' own heart, yang berkenan di hati Tuhan. Karena Yesus sangat mengasihi kita dan bahkan Yesus telah mati untuk pengampunan dosa-dosa dan keselamatan kita masing-masing. Tetapi Yesus menginginkan kita melakukan kehendak yang sudah diajarkan kepada kita. Nah, hari ini saudara sekalian, firman Tuhan ingin mengatakan begini, hiduplah supaya jangan Anda mengingkari Tuhan Yesus. Hiduplah sedemikian rupa supaya Anda tidak menyangkal Tuhan Yesus, tapi selalu mengikuti jalannya.
Hiduplah dalam full komitmen kepada Tuhan sebagai anak-anak murid-murid Tuhan. Baik di kantor Anda masing-masing, pada posisi dan jabatan Anda masing-masing, di rumah tangga Anda masing-masing, dalam pelayanan Anda, dalam kesaksian Anda. Hiduplah dengan ketaatan dan full komitmen kepada Tuhan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, firman Tuhan pada hari ini ingin mengatakan demikian, belajar dari Daud. Kalau Daud disebut bahwa dia adalah spesial, maka hari ini Tuhan mengatakan begini, bahwa kita masing-masing adalah spesial. Kamu adalah spesial. Masing-masing kita adalah spesial. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Kata Nabi Zakaria. Kamu adalah biji mata Tuhan. Di mana Allah memperhatikan kita masing-masing. Tapi terlebih dari itu, Allah telah mengorbankan dirinya di Bukit Golgota di kayu salib untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Saudara, hari ini dan seterusnya Anda harus mengakui bahwa Anda adalah a man or a woman after Jesus' heart. Pertahankan itu, saudara-saudaraku, pertahankan itu di tengah-tengah gonjang-ganjing kehidupan, tantangan pelayanan, tantangan kantor, tantangan macam-macam keadaan di tempat Anda masing-masing. Pertahankan itu, bahwa saya adalah spesial. Dan jangan jauh dari Tuhan, karena Dia sangat memperhatikan saudara. Hati Allah, hati Tuhan, yaitu sangat mengasihi Anda. Percaya itu dan lakukan itu dalam kehidupan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu dan langkahmu, dan Dia akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.